Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Syuro, Pak Mas Surur, Pak Juhum, dan Bapak yang lain dari pimpinan Majelis Syuro yang hadir pada rapat yang berbahagia ini. Kemudian Ketua Mahkamah Partai, dan juga dari badan-badan otonom yang hadir pada kesempatan yang baik ini, dan seluruh pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita bersama-sama dapat berkumpul secara virtual menyelenggarakan rapat pada sore hari ini, membahas beberapa isu penting untuk memantapkan langkah dan perjalanan partai kita ke depan, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang sekitar 3 tahun lagi dari sekarang ini. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan tentang survei partai kita ini, di mana kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, dan di mana ada titik-titik yang memberikan harapan untuk penguatan partai ini di masa depan, yang saya kira karena hasil survei itu merupakan hasil apa adanya, dan kita tidak ingin ada rekayasa-rekayasa, ya itulah gambaran yang ada tentang diri kita saat ini. Langkah-langkah yang harus kita tempuh sekarang dan ke depan sudah diringkaskan tadi oleh Pak Norman. Pertama memang adalah kita terus-menerus melakukan penguatan ke dalam partai kita, dan melakukan penguatan ke dalam, melakukan satu konsolidasi kepada seluruh kekuatan-kekuatan partai kita di dalam. Dan ini memang merupakan satu pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya untuk kita lakukan, baik pada tingkat DPP, organisasi-organisasi otonom, organisasi sayap Partai Bulan Bintang, pengurus partai kita yang ada di daerah-daerah, DPW, DPC, dan PAC, dan juga wakil-wakil kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah-daerah. Nah, memang kita DPP terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kita semua, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, dan sekaligus juga kita melakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Dan saya memantau juga perkembangan baik di DPP maupun di daerah-daerah, juga memantau perkembangan aktivitas dari badan-badan otonom, mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita revisi, bahkan lebih ekstrim mana yang harus kita lakukan pergantian. Itu mau tidak mau dalam organisasi kita melakukan hal-hal yang seperti itu, bukan karena kita suka atau tidak suka dengan seseorang, bukan karena like and dislike, tapi semata-mata kita berpikiran untuk sebentar ya. Maaf, semata-mata kita lakukan adalah untuk memperkuat posisi dari partai kita ini sekarang dan ke depan. Untuk itu saya ingin menegaskan kepada seluruh pengurus DPP dan DPW, dan juga pengurus badan-badan otonom, organisasi-organisasi sayap kita, bahwa semua yang kita lakukan itu tetap dalam koridor yang mudah-mudahan tidak bertentangan dengan ketentuan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan tidak ada keputusan-keputusan yang diambil oleh DPP itu yang tidak dibahas sama-sama antara internal DPP, kemudian dilaporkan ke saya, dan saya juga mempelajari masalah itu. Pak Sekjen juga melapor ke saya perkembangan, dan kemudian kita mengambil sebuah keputusan. Yang namanya keputusan tentu ya ada yang menerima keputusan, tidak menerima keputusan, tapi ya saya kira ya keputusan itu harus diambil. Ya, jadi dalam politik ini kadang-kadang lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali, membiarkan segala sesuatu menjadi mengembang. Dan itu saya mohon maaf kalau sekiranya ada hal-hal yang kali tidak menyenangkan, ya karena terjadi pergeseran, terjadi pergantian, terjadi revisi atas segala sesuatu, baik di pusat pada badan-badan otonom, termasuk juga di daerah-daerah. Karena memang harapan kita sih memang semua orang punya komitmen yang teguh kepada partai ini.
apapun yang terjadi pada partai ini, kita tetap berada di dalam partai ini. Kita mencintai partai ini dengan segala kekurangan dan ya lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Ya, kita tetap bertahan dan saya kira seperti itu juga lah pada diri saya. Tapi walaupun banyak kawan-kawan lain kemudian tidak seperti yang kita duga, ya, kemudian sebagian malah menempuh jalan sendiri, sebagian juga berpisah dengan kita, walaupun sudah sekian lama berada dalam partai ini, kemudian juga lebih daripada kawan-kawan yang lain sudah menikmati jabatan itu, posisi ini, tapi kemudian pergi begitu saja. Dan karena itu saya sangat menaruh rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan yang tetap menyertai partai kita ini, Pak Masrur, Anhar, Pak Jurhum Lantong, dan lain-lain lah kawan-kawan kita, Pak Zulfi, Pak Pak Solihin Pura, kemudian Pak Husni Jumat, dan semua yang lain. Ya, beliau-beliau itu lebih banyak dukanya daripada sukanya berada di dalam partai kita ini. Tapi ya tetap setia menyertai partai kita ini, dan insya Allah ya sampai titik-titik terakhir, ya kecuali ada langkah-langkah yang harus strategis yang harus kita tempuh, mungkin yang paling penting adalah komitmen dan kesetiaan kita memperjuangkan cita-cita melalui partai ini itu tetap ada dan tidak pudar buat selama-lamanya. Kemudian kesulitan kita antara lain adalah merekrut kader-kader yang baru untuk bergabung ke partai, dan saya kira Pak Norman termasuk salah satu dari tokoh yang bergabung ke kita. Kemudian banyak juga yang lain, Pak saudara kita di Medan, Pak Ali, siapa namanya di pengurus DPP kita ini, juga bergabung ke Pak Ali Amran Tanjung, kemudian yang lain-lain juga, ya. Dan kita merekrut juga banyak kader-kader baru, ya terutama kader-kader yang lebih muda bergabung ke partai ini, yang kita harapkan suatu ketika akan mengambil alih kepemimpinan dari partai kita ini untuk selanjutnya begitu. Jadi kita pun, terutama saya, memang sangat-sangat tidak ingin terlalu lama ada dalam pimpinan partai ini sebenarnya, walaupun bolak-balik ke saya lagi. Mungkin ada yang lebih menggantikan, yang lebih muda, itu jauh barangkali lebih baik daripada yang model kita yang sudah mulai tua ini. Ya, so bagaimanapun makin tua orang makin konservatif. Seperti saya juga seperti itulah yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat, minta maaf ya kalau saya ngambil contoh dalam sejarah PKI misalnya ya. PKI itu dulu pimpin sama yang tua-tua semua, ya Musso, Alimin, gitu-gitu ya, Tan Malaka, gitu-gitu ya. Dan mereka berontak dulu, tahun 26 berontak, gagal. Tahun 27 berontak di Silungkang, gagal. Tahun gagal terus. Nah, lalu diambil alih sama yang muda, yang muncullah Aidit, umurnya 31 tahun, jadi ketua PKI tahun 52, dan tiba-tiba tahun 55 PKI itu sudah menjadi partai keempat terbesar. Tapi lagi-lagi dia berontak tahun 65, akhirnya Aidit itu mati dalam usia 41 tahun, dan masih muda sekali. Dan pemimpinnya itu muda-muda semua. Nah, jadi saya pun ketika jadi ketua partai ini tahun 99, ya umurnya 42 tahun ya pada waktu itu. Dan saya kira sudah harusnya juga lengser juga, sudah terlalu lama berada di partai ini, harus ada proses kaderisasi. Nah, kemudian juga branding partai, saya terima kasih diingatkan untuk banyak-banyak tampil di media, dan karena itu Pak Solihin Pure dan kawan-kawan yang lain juga, Pak Jurhum, ya Pak Ade yang di Bandung juga banyak-banyak membuat meme, banyak-banyak ya, karena memang itulah yang dapat disebarkan, disosialisasikan kemana-mana, termasuk juga barangkali suntingan-suntingan dari berbagai rekaman ceramah, video, dan lain-lain segala macam, itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi ada terus-menerus isu-isu itu kita lontarkan ke masyarakat. Jadi kemarin Pak
Ferry bicara mengenai amandemen konstitusi, saya juga bicara mengenai amandemen konstitusi, dan yang lain-lain. Ya, kita juga bicara mengenai masalah vaksin dan lain-lain. Jadi makin banyak isu-isu yang diangkat dan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus DPP yang lain untuk bicara. Ya, jadi jangan saya aja yang terus bicara, nggak enak nanti. Silahkan yang lain-lain bicara ya. Tapi bicaranya kita kalau masih agak ragu-ragu ya konsultasi dulu dengan saya atau dengan Pak Norman atau dengan Pak Ferry. Jangan sampai nanti DPP ada statement yang simpang siur satu dengan yang lain, jadi kurang baik ya bagi kita ya. Jadi saya ingin supaya yang lain-lain juga tampil, kader-kader kita bicara, ikut memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita semuanya. Yang terakhir adalah masalah konsolidasi persiapan menghadapi pemilu. Saya kira Pak Irman juga hadir dalam rapat sekarang ini dan kemarin sama-sama juga sudah menyimak laporan survei dan kiranya beliau salah satu dari poin yang dikemukakan oleh laporan survei itu ialah bahwa reorganisasi istilahnya dia. Saya kira sudah direorganisasi nama maupun juga organisasinya mungkin lebih banyak kepada perkuatan dari keberadaan Bapilu PBB dan bagaimana secara sistematik kita merencanakan supaya menghadapi pemilu yang akan datang kita orang itu sudah dari sekarang kita siapkan untuk bisa menjadi calon. Jadi partai kita ini akhirnya tidak menjadi supaya tidak dijadikan kuda tunggangan. Pengalaman kita di pemilu yang terakhir ya banyak sekali orang dari ormas lain, ya, FPI dan lain-lain masuk ke PBB mau jadi calon, tapi ya dia tidak pernah mau tunduk kepada arahan DPP, ya dia membawa agenda dia sendiri. Dan itu merepotkan kita semua. Statement-statementnya seenak-enaknya, mau-maunya dia sendiri. Jadi lebih tunduk kepada organisasinya daripada kepada arahan-arahan DPP PBB, dan saya kira itu tidak ada partai yang bisa berjalan seperti itu. Jadi memang harus kita merekrut dari sekarang, dan itu memang harus ada keikhlasan juga ya untuk bertarung di dalam partai ini karena dalam pemilu karena memang sudah berapa kali kita tidak lolos parliamentary threshold dan kita tahu semua bahwa kalau kita orang mau menjadi calon itu berisiko tentu. Mungkin aja dia terpilih di daerah itu, tapi kalau tidak tercapai threshold akhirnya ya nggak bisa dilantik. Ya, itu terjadi dalam setiap pemilu. Jadi inilah arahan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipikirkan bagi kita bersama dalam rapat sekarang ini dan dalam waktu dekat ya kita tentu akan menata kembali kepengurusan Majelis Syuro dengan wafatnya Pak Kiai Muqaddas almarhum. Ya, jadi kalau Ketua Mahkamah Partai sudah kita ada penggantinya Pak Dr. Fahri Bahmid ya, dan kemarin saya sudah menerima usulan-usulan tentang calon pimpinan dari Majelis Syuro setelah wafatnya Pak Kiai Muqaddas, dan insya Allah dalam sehari dua hari ini kita akan ambil keputusan setelah saya juga meminta masukan dan pendapat dari kawan-kawan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf nih karena saya sedang ikutin sidang pengadilan, jadi mohon diteruskan aja nanti ke Ramadan saya bergabung lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.